waktu berjalan itu berkelompok, tiba-tiba tuh kayak ada angin aja, Mbak. Itu kayak disirap tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Saya kedatangan seorang master multi talenta yang punya bakat terpendam dan sekarang dieksplor semuanya. Di hadapan saya ada Master Denny Darko. Jangan master. Oh, jangan master. Iya, mas aja. Oh, Mas aja. Iya, kalau master Deddy Corbuzier. Mas Denny. Iya. Sehat, Mas? Sehat, Pertanyaan alhamdulillah. klasik kan gitu ya? Iya, Kabar dulu. betul. Tadi jenengan macet di jalan. Ada arah masuk tol. Nggih. Itu kayaknya rekayasa lalu lintas karena ada kenaikan harga tol menuju bandara. Sehingga orang itu belok, Mbak. Macet. Saya tadi datang, pertama kali yang saya cari, itu adalah toilet. Karena sebelumnya saya udah mampir di pom bensin, melancarkan hajat dulu. Siap. Tapi sudah tes udah saya udah vaksin sudah semuanya. Alhamdulillah. Sudah ya. Okay. Alhamdulillah. Tapi selama ada corona, jenengan kena enggak corona? Sepertinya mungkin gimana ya? Saya sempat merasakan ada gejala, tapi gejalanya tuh ringan. Tapi itu juga gejala orang flu tulang juga seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya berpikir mungkin belum dan jangan lah ya. Dan sekarang kan agak sedikit memudar, agak sedikit kendor. Betul. Bagaimana prediksi seorang Mas Denny? Oke, kalau saya kira gelombang ketiga sama seperti para ilmuwan pasti akan datang. Tapi kematiannya nggak akan seperti yang kemarin. Oke. Bahkan ya kalau menurut saya karena ini tadi manusianya ini imunnya sudah ya? Betul. Kita ini kan balapan, Mbak. Dengan si virus ini bermutasi dan kita memutasi imun kita. Nah, siapa yang duluan untuk sampai satu titik sehingga pas datang itu kayak kita main gobak sodor, main kayak baseball. Kita udah nempatin ini nggak bisa diisi lagi. Saya pikir sih begitu ya. Jadi saya melihat bahwa kita sekarang itu balapan. Kalau sebanyak mungkin orang ini divaksin, kita akan bisa. Karena kayaknya corona ini kita nggak bisa sehat sendiri. Harus bareng-bareng. Ketika gelombang 3 ini datang, kira-kira masyarakat kita harus seperti apa menyikapinya? Kalau menurut saya masyarakat ini harus bagaimana ya? Mereka ini harus tahu mana yang harus pergi ke rumah sakit dan mana yang bisa dirawat di rumah. Karena rupanya kemarin gelombang kedua itu terjadi banyak hal yang terus kemudian jadi ya kematian dan sebagainya. Ini karena masyarakat panik, semuanya menyerbu rumah sakit, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan ini kurang, sehingga yang terjadi chaos, Mbak. Padahal kalau seandainya ini terinformasi dan ya mereka patuh ya, maksudnya di sini, kalau saya tetap merasa bahwa mereka ini ngotot mudik itu loh, yang kemarin itu terjadi. Padahal jelas-jelas kumela di India itu yang membuat virus Delta ini bermutasi dan menyebar dengan cepat. Lah kok ditiru gitu loh. Dan kenapa saya menanyakan ini ke jenengan? Kenapa? Karena jenengan adalah salah satu yang paling aktif membicarakan tentang prediksi-prediksi corona di channel YouTube jenengan. Betul, karena apa, Mbak? Saya itu melihat bahwa masyarakat Indonesia ini kalau dikasih tahu dengan cara medis, cara akademis, nggak nurut, Mbak. Mereka harus ada sedikit mistisnya agar mereka mau dengar dulu gitu loh. Indonesia gitu. Iya, setelah itu apakah kata-kata saya benar atau tidak, mereka ini akan googling jadinya. Budaya membaca ini sebenarnya yang ingin saya tumbuhkan, Mbak. Siap. Mas Denny Darko, saya pernah mendengar katanya jenengan itu dosen ITB. Dulu, begitu lulus, saya ini apply jadi asisten dosen. Agar saya bisa sekolah. Terus kemudian ya seperti dosen-dosen universitas negeri itu, mereka ini aktif juga diminta ngajar di swasta. Dosen intinya ini ngajar di swasta, akhirnya saya yang asisten dosen, ya sudah kamu gantiin jadi dosen aja. Nanti dijanjikan akan disekolahkan. Tahun berapa tahun? Saya lulus jadi gini. Saya kuliah dan lulus kuliah itu tepat waktu. Saya kuliah di 2 universitas, ITB dan Unpar, desain dan arsitek, IPK saya 4. Mantap. Di Unpar 1,8, di ITB 2,1. Jadi itu sebenarnya IPK gabungan. Sampai akhirnya saya keluar dari Unpar, terus saya lanjutan yang ITB, ya alhamdulillah lulus dengan IP
3 ke atas lah. Nah, cuman saya berpikir waktu itu kalau seandainya cuman sarjana saja, saya berpikir kalau kehausan saya untuk ilmu pengetahuan ini kurang. Agar disekolahkan lagi, jadilah saya ngajar. Nah, ternyata pas saya lihat ke depannya ini antrian kakak kelas saya ini atau senior saya masih banyak. Sambil begini saya kok nyambi jadi pesulap aja. Hobi saya masa kecil. Nama saya nama pasaran, Denny. Ya. Nah, membedakan Denny yang satu yang lain itu saya akhirnya lakukan sulap agar mereka ingat. Awalnya ini cuman hobi yang terus kemudian saya tekuni. Dan akhirnya sambil nunggu jadi dosen ini tadi, disekolahkan. Waktu jadi dosen, saya masuk kafe, saya main sulap. Gunanya apa? Agar pas saya main sulap, orang ini duduk lebih lama, mesen lebih banyak. Nah, akhirnya terus masuk ke acara korporat, saya merasa kok, waduh ini kayaknya lebih menjanjikan. Akhirnya jalanilah profesi itu tadi, Mbak. Seperti itu penjelasannya kenapa kok waktu itu ngedosen. Dan akhirnya kan Mas Denny kan masuk di ajang The Master. Betul, 2009. Betul, Mbak. Waktu itu karena saya berpikir, ya sudah, saya menyalurkan lagi. Hobi ini ya? Ya, dan saya pikir waktu itu cara satu-satunya untuk bisa berinteraksi dengan itu sampai sekarang juga ya. Saya melihat walaupun Master Dedi ini pensiun, Magic itu masih tetap pandomnya itu dia. Betul. Nah, saat itu saya pengen, istilahnya diarahkan lah. Nah, ikutlah kompetisi karena dengan seperti itu, saya nggak perlu bayar dia mahal untuk memperbaiki saya. Nah, jadilah di situ. Ketemulah dengan Mas Limbat dan teman-teman yang lainnya di situ. Lalu dari dosen, kemudian jadi magician, kemudian sekarang saya sering sekali melihat konten-konten Mas Denny itu berhubungan dengan ramal-meramal menggunakan tarot. Betul. Apakah karena memang Mas Denny dari kecil punya pengalaman, punya background tentang spiritual, atau memang Mas Denny sendiri menyukai hal itu setelah menjadi magician atau bagaimana itu? Jadi awal mulanya, Mbak, itu saat saya SMA. Karena saya itu SMP belajar sulap. Dari buku juga ya. Waktu SMA itu kan jadi laki-laki itu juga mikirin gimana caranya agar bisa mendekati lawan jenis. Orang-orang berpikir jadi ketua OSIS. Main basket, jadi tim basket, atau jadi band, betul, atau olahragawan dan lain. Itu menarik cewek-cewek. Itu betul, saya setuju. Tapi ada cara yang lain juga, Mbak. Dengan mengaku bisa membaca garis tangan, Mbak. Nah, dulu awalnya saya ngaku-ngaku. Sampai akhirnya saya baca buku cara melakukan agar bisa ngaku-ngaku, Mbak. Nah, setelah saya baca itu, saya lakukan. Saya lebih gampang deketin cewek dibandingkan temen yang pembasket sekalipun, Mbak. Istilahnya kalau sekarang, Mbak, saya bisa dapetin nomor telepon cewek. Padahal kalau yang istilahnya orang yang jago basket masih harus minta. Mereka akan dengan gampang, nanti telepon gue ya, gue mau tahu nih, gue seperti apa. Nah, seperti itu. Tujuan awalnya itu. Itu, Mbak. Begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya saya jadi pesulap aja, itu lupa, Mbak. Nah, sampai akhirnya sulap yang saya tekuni itu saya arahkan kepada mazhabnya Master Deddy Corbusier. Di mazhab beliau, mentalism, kita bilang seperti itu. Itu adalah bagaimana mensugesti seseorang dan membuat orang yang menonton pertunjukan kita saat dia nanti pulang itu menjadi pribadi yang berbeda dan tentu saja lebih baik dari pengalaman yang dia dapatkan. Nah, cerita tentang mentalism mungkin nanti next time saya akan cerita, tapi ini saya kira adalah the strongest magic that I ever seen, Mbak. Orang mungkin perlu untuk menerbangkan satu lokomotif kereta, tapi sebenarnya ternyata nggak perlu melakukan sebesar itu agar orang ini mendapatkan satu experience yang sama yang mengubah hidupnya, Mbak. Yaitu dengan mensugesti mereka ini tadi. Nah, belajarlah saya dan ternyata pas saya pelajari di dalam mentalism itu ada hipnosis. Ada juga ternyata itu tadi fortune telling. Fortune telling, betul. Bagaimana cara meng-unlock itu tadi? Apa yang terbaik dari orang ini yang tersembunyi di dalam dirinya? Nah, saya pelajari itu semua. Hipnosis termasuk salah satunya. Bahkan hipnosis sendiri sebenarnya kalau dipecah, Mbak, itu ada ilmunya, ada banyak sekali. Ada profiling, ada NLP, Neuro Linguistic Programming, ada banyak sekali. Parenting itu ada juga, slimming dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ngomongin banyak hal itu tadi, Mbak,
ternyata jadi gini. Kalau magic lain itu melihatnya keluar, bagaimana kita mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan membuat benda melayang, memisahkan barang, menggabungkan lagi, atau merubah satu barang menjadi bentuk lain. Nah, tapi kalau mentalisme itu masuk ke dalam. Jadi eksplorasinya bukan keluar, tapi ke dalam. Nah, karena itu saya langsung banting setir mempelajari hal-hal yang seperti itu tadi. Banting setir. Banting setir itu artinya sulapnya itu nggak tentang kecepatan tangan, tentang pengalihan perhatian saja, tapi lebih bagaimana orang ini saya tinggalkan, dia akan mendapatkan impresi yang berbeda gitu loh. Nah, balik lagi ke yang tadi itu, yang saya tadi ceritakan bahwa memang akhirnya saya menyadari bahwa ini berhubungan dengan sesuatu yang kalau boleh saya ceritakan fase hidup saya itu dari saya percaya, nggak percaya, ini jadi percaya lagi, Mbak. Tapi percaya menggabungkan antara ketidakpercayaan dan kepercayaan ini. Oke. Mungkin agak sulit ya menceritakan. Enggak. Saya memahami bahkan lebih ini ada sebuah proses. Betul. Lebih matang. Betul. Dan mungkin pas saya akhirnya sekarang di titik ini, saya nggak kayak dulu lagi mencari pembuktian untuk dibuktikan percaya atau tidak. Karena the one that I will care about itu adalah saat saya bisa merubah seseorang dan merubah diri saya, Mbak. Jadi itu nggak penting kepercayaannya. Tapi gimana caranya kita, dalam umur kita yang nggak seberapa ini, Mbak, kita itu bisa berubah menjadi selalu seseorang yang lebih baik. Bermanfaat buat banyak orang. Betul. Nah, itu yang saya coba untuk lakukan. Dan saya merasa, dengan saya mempelajari ilmu itu dengan betul, karena yang sebelumnya kan tujuannya untuk dapat ciwi-ciwi. Kalau di sini, saya akhirnya merasa bahwa, ini meng-unlock satu hal yang selama ini. Karena manusia ini tadi fokusnya kepada yang lain, akhirnya dia itu teralihkan dan butuh difokuskan lagi menggunakan pembacaan tanda itu tadi, Mbak. Mungkin kalau Mbak bilang ya itu tadi, auranya tertutup atau apa, tapi siapa sih yang nutupin? Mostly itu dirinya sendiri, Mbak. Bahkan kalau saya percaya, orang yang melakukan apapun, mau santet, mau apapun itu sebenarnya nggak akan bisa nembus kalau dianya itu memiliki satu benteng yang kuat untuk dirinya sendiri. Nah, tapi saat tidak ada yang ngirim apapun, Mbak, kalau bentengnya nggak kuat, dia akan tetap kehilangan dalam dirinya. Nah, kartu-kartu ini untuk meng-arrange lagi gitu loh, Mbak. Jadwalnya itu dirapiin lagi. Karena kan gini, Mas, kalau kita ngomong bicara tarot ya, tarot ini kan media atau sarana, ramalan kok, Betul. Tapi kan internasional nih. Betul. Nah itu. Betul. Jadi mungkin apakah karena memang dengan tarot kayaknya orang akan lebih interest daripada saya menggunakan primbon, daripada saya menggunakan yang dari tradisional Indonesia? Nah, iya. Kalau saya melihatnya adalah karena begini, Mbak. Misalkan ada orang yang bilang, Mas, kalau orang, kita kan dititahkan, kalau kita Muslim nih bicara kalau terjadi sesuatu, kita kembalilah kepada kitab suci kita. Nah, cuman kan seperti yang mungkin Mbak juga cerita bahwa kalau saya mengasosiasikan dengan kitab suci, nanti orang menganggap saya ini sebagai seorang mungkin ulama atau ustadz atau apa. Saya bukan orang yang punya ilmu sedalam itu, Mbak. Jadi artinya saya di satu sisi, alasan mempergunakan sesuatu yang sifatnya tidak terasosiasi dengan sebuah agama, budaya adalah karena saya juga bukan seseorang yang memiliki keahlian di situ. Jadi saya monggo ke orang-orang yang memang memiliki itu, bertanyalah ke sana. Tapi kalau ke saya ini, saya boleh katakan ini semacam masuknya ke spiritual ya, kayak yoga, hipnotis. Jadi ini kayak nggak sedalam itu, tapi yuk kita ngobrol. Dan dengan seperti yang ini, sifatnya universal. Betul. Dan akhirnya apa? Saya bisa bicara ke lebih banyak orang. Misalkan saya bicara Muslim, saya ketemu sama seseorang yang non Muslim saya tetap bisa ngobrol karena ini universal. Dan tarot ini kan sebenarnya cuman storytelling, Mbak. Nggak terjadi beneran. Ini kan sesuatu yang orang percaya bahwa cerita dalam kehidupan dan fase hidup manusia itu dibagi menjadi 2 arkana itu dan dipisah menjadi perjalanan-perjalanan yang dari 1 atau ace sampai ke 10 atau major arkana. Apakah saya bilang itu tepat? Enggak, Mbak. Itu kalau saya harus riset menemukan sendiri, ngapain ngabisin waktu? Karena intinya bukan di kartunya. Intinya adalah saat seseorang itu tadi bercakap dengan saya, otomatis orang itu bercakap dengan dirinya sendiri yang kita sebut tadi rohnya itu tadi. Dan dengan begitu, Mbak, paling tidak dia akan menemukan jalan keluarnya. Bohong kalau seorang Denny Darko atau peramal siapapun saat dijumpai akan tahu jalan keluarnya. Nggak ada, Mbak.
Tapi kan dia mungkin nyaman saat dia bicara dengan kita. Yes, benar. Dan dia ini mungkin nggak merasa nyaman bicara dengan orang lain karena apa yang mungkin dia kenakan. Misalkan, Mbak, ada satu orang yang memang dia ini adalah seorang, saya bilang ini pemimpin daerah ya. Dia kalau mau nanya, dia nanti takut, saya nanti agenda politik saya, terus nanti saya diasosiasikan atau apa. Daripada seperti itu, nanya kayak yang memang nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, akhirnya dia lebih nyaman bertanya kepada saya. Oke. Seperti itu, Mbak. Berbiasa, karena saya melihat seorang magician itu tidak saya pandang sebelah mata, karena banyak juga teman-teman magician yang sekarang juga ada fokus di dunia supernatural. Yeah. Master Limba juga membuat konten supernatural. Yeah. Demian juga membuat konten supernatural. Betul. Mas Denny Darko juga membuat konten supernatural dan sebagainya. Betul. Gimana menyikapi pandangan atau persepsi masyarakat dengan ini magician tapi kok jadi spiritualis? Oh iya. Gimana itu? Jadi kalau banyak banget kan yang tadinya. Banyak Mbak. Tapi kembali lagi. Kalau saya dari ngupas bawang dari kulitnya dulu ya. Nggak dari dalam keluar ya, dari luar ke dalam nih. Sama kayak tarot itu, Mbak. Kalau saya bilang apakah tarot ini ideal dengan penggambaran yang saya pakai itu? Nah, saya bilang enggak, Mbak. Tapi kalau saya habiskan waktu untuk mikirin, saya bikin sendiri deh. Saya bikin teori sendiri. Nanti by the time saya itu berguna buat orang lain, itu mungkin umur 70, 80. Ya kan uripe wis entek, Mbak. Sudah mendekati garisnya. Dalam. Nah, daripada seperti itu, saya pakai yang ada karena basicnya bukan itu. Sama seperti ini, Mbak. Betul. Orang mau berpendapat kepada saya seperti apa, bukan itu intinya. Intinya adalah saat saya berhasil untuk membuat mereka perhatian kepada saya, berarti mereka akan perhatian juga kepada dirinya atau kepada sesuatu yang berkaitan dengan hal itu tadi. Saya pikir itu. Jadi saat saya melakukan spiritual dan apapun itu tadi, Mbak, saya pikir ini masih dalam satu kerangka kok. Kerangkanya apa? Misteri, Mbak. Saya bilang, Mbak dan saya, ini pekerja misteri. Karena apa ya? Sesuatu yang nggak kelihatan. Iya sih. Dan kita ini kalau sebenarnya kita bicara zaman dulu, Mbak, orang di dalam setiap kerajaan itu pasti punya wizard, Mbak. Orang bilang itu penyihir. Padahal not actual penyihir. Dia itu adalah ilmuwan. Dia ini adalah orang yang mencari. Kenapa disebut wizard? Karena dia ini, kalau dibilang ya itu yang dipelajari. Wizard ini kan wise art, Mbak. Wise itu kan kebijaksanaan. Jadi kalau menurut saya, orang ini memang mempelajari multi-dimensi untuk memberikan, istilahnya kayak nguncupin gitu loh, Mbak. Kalau corong itu memfunnel agar. Jadi intinya kayak raja misalkan. Jadi saya harus perang sekarang atau enggak? Intinya adalah kita kasih tahu perang atau enggak. Tapi saat kita ngasih tahu, kita nggak boleh berdasarkan intuisi. Coba paparkan dan kita harus siap dengan data dan semua analisa yang kita lihat. Sebenarnya kita sama. Tapi dengan sibuk seperti ini sekarang. Akhirnya juga banyak orang-orang yang datang ke jenengan minta dibacakan tarot. Bacakan tarot, betul. Tapi kembali lagi, Mbak. Tarot itu ada dua pemahaman. Satu yang percaya kalau dia ini merasa dia mendapatkan energi. Terus dia sampaikan. Nah, kalau saya, Mbak, saya karena basicnya saya ini adalah sekolahnya desain. Sarjana saya desain interior, tapi pasca sarjana saya desain komunikasi visual, Mbak. Jadi saya ini mempelajari tentang bagaimana sebuah tanda visual atau gambar atau ilustrasi itu berefek kepada psikologis kita. Orang yang aku ngeramal juga itu nggak akan tahu karena masa depan belum terjadi saat ini. The best way to predict the future is by creating it. Dengan kita membuat masa depan itu. Nah, agar kita bisa memilih jalan yang terbaik, ayo kita ngobrol. Karena kartu saya seperti GPS, Mbak. Bukan sesuatu yang memang ada. Kemudian ahli tarot yang meyakini bahwa dia berdoa dulu, chanting dulu, membuka, menyalakan dupa atau apa. Itu caranya dia. Tapi kalau cara saya dengan keilmuan saya, yang saya pelajari sampai S2 ini di ITB itu tadi, untuk keluar kartu ini, terus saya pancing orang ini dengan lambang-lambang ini tadi, dia akan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda, Mbak. Misalkan nih, ada satu produk. Ini produknya multinasional, Mbak. Misalkan kita let's say bilang produk sebuah food and beverage. Ini
ada dari Perancis datang ke sini, terus kemudian dia mencari key opinion leader atau KOL. Dia terus kemudian mengambil satu anak muda yang, mohon maaf, sarjana aja nggak lulus, atau mungkin SMA aja ada yang nggak lulus. Oke. Ini contoh Atta Halilintar itu nggak lulus SMA, Mbak. Tapi dia punya pengaruh yang kuat. Nah, pengaruh yang kuat itu dari mana? Saat Instagramnya dilihat insight-nya, Mbak, itu benar-benar kuat, Mbak. Nah, kalau menurut saya, saat orang seperti itu memiliki itu tadi, ya saya bilang ya, itu cocok. Nah, di zaman seperti ini, Mbak, hal seperti itu kan ada gitu loh, seperti itu. Nah, dan ini adalah pengaruh yang sama dengan itu tadi. Amazing loh. Mbak baru kali ini ngobrol dengan tamu Mbak Mijan, guys, terdiam karena memang Mbak benar-benar mendapatkan banyak ilmu, banyak suatu hal yang it's okay, good, luar biasa. Karena ini, Mbak, kalau menurut saya kan juga bilang nih, saya kadang-kadang ketemu sama orang itu ya, bagaimana orang itu tadi, Mbak. Jadi kalau saya bilang ini bukan saya, Mbak, saya ini cuma cermin. Cermin ini cuma menggambarkan apa yang orang ini sebenarnya kirimkan ke saya, Mbak. Seperti itu ya. Jadi yang luar biasa, Mbak, sebenarnya. Cermin, mirroring begitu. Mirroring itu adalah satu langkah dalam neuro-linguistic programming agar hidup ini harmoni, Mbak. Bagaimana kita itu bisa menyamakan energi. Karena kan orang itu kan sebenarnya sama kayak itu tadi, Mbak. Zaman dulu kita mengenal bahwa segala sesuatu itu harus ditransmisikan menggunakan kabel. Tapi sekarang kita nirkabel atau wireless. Seperti ini dan sebagainya. Dulu, Mbak, apakah nggak ada namanya nirkabel? Ada, Mbak. Kita ingat waktu pelajaran IPA, Mbak. Ada air di dalam jamban atau di dalam gelas, bejana. Itu terpisah. Tapi kalau kita ketuk di situ dia beriak. Di sini ikut beriak, Mbak. Namanya resonansi. Resonansi. Betul. Perpindahan gelombang. Resonate ini tadi loh, Mbak, kalau di tarot itu yang diperlukan. Dan sebenarnya menginduksi itu adalah dengan cara itu tadi, Mbak. Dan manusia selama ini kan nggak mungkin, Mbak. Karena Tuhan nggak ciptakan satu lubang untuk kita colokin kabel terus dipindahin. Good. Amazing sekali. Tapi banyak orang yang nganggap kalau seperti ini tuh muter-muter, Mbak. Tapi kalau menurut saya, ya kita dikaruniai kata-kata ini untuk agar kita itu bisa berpikir lebih jauh gitu loh, Mbak. Saya semuanya menerima apa yang disampaikan oleh Mas Denny. Karena pada dasarnya saya juga menyukai tentang hal-hal yang disebut dengan observasi. Jadi saya tidak mau memakan mentah sebuah teori, memakan mentah sebuah benda, kecuali kalau saya mau mencari, menguliknya lebih dalam. Nah, ketika saya ketemu dengan Mas Denny, ini kita hanya berbeda latar belakang atau berbeda startnya pada mulanya. Berbeda start pada mulanya, tapi endingnya ketika kita ngobrol satu meja, kita sama seperti tadi yang Mbak ceritakan, terus saya juga agree itu adalah 4 orang buta, ditutup matanya. Di depannya ini ada sebuah benda. Si orang buta pertama memegang benda, bagian dari benda itu. Terus dia bilang, ini bergerak-gerak dan teksturnya hidup, ini sepertinya ular. Orang buta kedua, dia memegang sesuatu yang bentuknya seperti batang pohon, Mbak. Yang satu lagi memegang itu seperti sebuah ranting pohon. Nah, yang lainnya memegang itu seperti daun, Mbak. Nah, mereka bingung ini apa, padahal itu benda yang sama. Nah, setelah mereka itu berembuk, akhirnya mereka dapat kesimpulan ternyata itu adalah gajah, Mbak. Orang buta pertama memegang ekor yang dikira ular. Orang buta kedua memegang kaki yang dikira pokok pohon atau batang. Orang buta yang berikutnya memegang belalai dikira ranting. Yang daun itu megang telinganya, Mbak. Betul. Nah, jadi sebenarnya adalah perlu kita ngobrol untuk merumuskan ini adalah gajah, Mbak. Karena, mohon maaf, bukan karena Mbah buta, saya buta. Karena saat kita fokus kepada apapun yang kita dalami, kita kan nggak fokus ke yang lain. Nah, itu kan kebutaan yang positif itu tadi, Mbah. Setuju. Discuss yang nyambung sebetulnya lebih ke sisi positifnya adalah menemukan teori-teori baru, menemukan hal-hal yang baru, atau bahkan menemukan something yang benar-benar belum pernah kita dengar sekalipun. Betul, Mbah. Termasuk sore ini saya mendengar banyak kalimat-kalimat yang belum pernah saya dengar dari seorang Mas Denny. Makanya saya langsung terdiam. Oke, ini keren, ini seru ini. Itu tadi, Mbak. Ini cermin. Mbak kalau bercermin kan diam, Mbak. Dan kalau bercermin itu kan ngelihatnya itu tadi, nggak kelihatan, tapi lihat, coba. Oh, rambutnya di ini. Oh, coba ini panjangan. Sebenarnya itu tadi, Mbak. Tapi ya intinya adalah ya kita ini nggak berguna sebelum kita ketemu sama orang terus bercermin dengan kita mendapatkan itu tadi, Mbak, kalau menurut saya. Spesial banget nih hari ini, serius. Mas Denny. Yes, Mbak.
apa yang ingin Mas Denny capai dalam profesi Mas Denny sekarang? Oke, berguna buat orang, Mbak. Berguna buat ya, orang. Karena buat saya, kalau kasta tertinggi manusia, itu adalah berguna buat orang lain, Mbak. Dan saya pikir, saat ada sebuah teknologi, itu akan sangat-sangat berarti kalau itu bisa mengamplify atau memperkuat apapun yang kita sampaikan agar bisa didengar oleh orang lain. Contoh, kalau tidak ada kamera ini, Mbak, yang istilahnya tambah pinter itu cuma saya sama Mbak. Saat ini kita ngobrol. Benar. Tapi saat kita ngobrol, seperti saya bilang, orang yang di rumah nggak ikut ngobrol aja, ini bisa ikut pinter, Mbak. Apalagi mereka tambah pinter kalau mereka komen di konten ini tadi. Ya, terus kita bales atau kita nanti akan bikinin konten yang lain ya. Dan agar nggak terus, kan kalau kita belajar itu harus sampai selesai, Mbak. Karena kalau kita pengalaman jelek, makanya juga harus subscribe karena ini berkelanjutan. Ojo lali guys, subscribe channelnya Mbak Mijan dan channelnya Mas Denny Dar. Betul. Jadi saya pikir itu tadi, karena saya dapat ini itu dari tetangga Mbak Mijan, Tung Desem Waringin. Beliau tuh cerita, saat kita bicara kepada satu orang, maka orang ini pinter. Saat kita menggunakan misalkan toa, maka kita akan bisa bicara ke banyak orang. Saat kita menggunakan mikrofon, satu stadion akan bisa. Tapi saat kita menggunakan kamera, Mbak, ini puluhan ribu, ratusan jutaan orang mendengarkan. Betul. Jadi itu yang dinamakan faktor kali atau X factor, Mbak. Nah, tapi kembali lagi intinya adalah dari diri kita. Tujuannya apa? Kalau menurut saya ya, ingin menginspirasi orang, ingin bermanfaat buat banyak orang. Bermanfaat dan agar mereka bisa meramalkan masa depan mereka sendiri-sendiri. Luar biasa. Mas Denny, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, ada segmen khusus di podcastnya Mbak Mijan. Judulnya adalah Cerita Mistis. Cerita Mistis. Pripun, Mbak? Mas Denny, saya ingin bertanya tentang pengalaman mistis. Apakah seorang Mas Denny pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, Mbak. Seperti apa ceritanya? Jadi, saya bareng sama teman-teman di channel Tak Kasat Mata waktu itu. Ada saya, Denny Darko, Kira Yuki, Sandi Farul, dan Frisly Herlin. Nah, kita itu melakukan penelusuran ke tempat syuting Pengabdi Setan. Di Bandung? Pengalengan, betul. Nah, terus? Seperti karakter saya di memang semua episode itu tadi, saya mewakili audiens yang tidak tahu, tidak percaya, dan kritis. Jadi kami itu bergerombol, pindah dari lantai atas turun ke bawah, terus kemudian ke sisi sebelah kamar mandi. Kalau Mbah atau pemirsa di sini pernah ke sana. Nah, waktu berjalan itu berkelompok, tiba-tiba tuh kayak ada angin aja, Mbah. Itu kayak disirap tidur. Maksudnya tidur nggak tidur. Jadi saya kayak lupa. Yes. Ingat-ingat saya pindah di ruangan dalam kondisi tidur telungkup. Itu ada di tayangan saya. Betul. Dan itu sekali-sekalinya. Seumur hidup baru ngalamin. Iya, setelahnya nggak pernah. Nah, akhirnya saya bangun, muka saya kotor kayak gitu, terus nggak sakit, nggak apa ya, sakitnya karena kayaknya saya jatuh mengantem itu. Iya. Tapi setelah dan sebelumnya itu saya nggak ngerasain apa-apa. Kalau mungkin banyak cerita orang pulang diikuti atau nggak ada, ya cuman itu aja, Mbak. Tapi apa yang dialami pada saat kejadian itu? Ya itu saya nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba kayak udah pindah, saya kayak Mbah kalau tidur tapi bangun di tempat lain gitu loh. Kan bingung, terus berusaha mempertanyakan, mencari-cari, jangan-jangan saya jalan, jangan-jangan apa, itu nggak ketemu, Mbak. Berarti di saat itu terjadi. Betul. Itu tidak ada sesuatu yang bisa tidak ada. Dan kalaupun sekarang, Mbak, ya saya ditanya, kepercayaan saya itu adalah, ya saya memang istilahnya secara energi itu bersinggungan dan saya memang terjadi sesuatu di situ. Dan kalau saya boleh, saya kan walaupun saya di sini skeptis dalam artian fenomenanya ya, Mbak ya. Tapi kalau jin dan sebagainya, saya percaya. Karena sebagai Muslim harus percaya. Ya, nah, saya percayanya bahwa itu tempat sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi karena dipakai untuk syuting, semua orang itu jadi percaya. Nah, satu tempat kalau cuma satu orang yang percaya nggak masalah, Mbak. 10 orang percaya nggak masalah. 100.000. Lah kalau hampir ratusan juta orang percaya, Mbak, otomatis kan mengirimkan energi ke tempat itu
Sehingga tempat itu sebenarnya adalah penarik energi, tempat energi itu berkumpul, dan akhirnya apa? Kalau saya pikir sih ya viral ya. Kayak misalkan satu tempat yang terus kemudian, misalkan ini mohon maaf nih, makamnya Vanessa Angel. Di makam itu kan nggak ada apa-apa. Tapi karena orang melihat kejadian dan ingin mengenang, mereka datang berkerumun. Pas berkerumun adalah tukang es, tukang apa lewat untuk memberikan itu menarik banyak. Nah, kebayang nggak kalau yang datang berkerumun bukan kita, tapi jin-jin itu tadi. Oh iya. Nah, jadi kalau menurut saya ya itu mungkin di situ saya berinteraksi sama mereka. Itu, Mbak. Sepanjang perjalanan melakukan eksplorasi di tempat-tempat horor, lihat hantu? Saya nggak pernah sekalipun lihat hantu, Mbak. Dari dulu sampai sekarang? Nggak pernah. Tapi kalau lihat mereka kesurupan, ya saya lihat. Apakah saya percaya? Ya kepercayaan saya sama seperti kalau saya bertemu dengan sahabat saya yang mungkin Nasrani dan percaya kalau ya Yesus ada, tapi kalau saya percaya itu Nabi Isa dan saya menghormati. Jadi kalau saya penelusuran ada yang kesurupan dan sebagainya, saya bukannya saya nggak percaya. Oh mungkin dia memberikan arti terhadap fenomena itu dengan cara itu. Jadi saya sendiri belum pernah, Mbak, dengan mata saya, batin saya merasakan keberadaan dan semuanya sampai kejadian itu. Oke. Di situ. Lalu kesimpulan apa yang bisa dijelaskan oleh seorang Mas Denny Darko tentang pengalaman kenapa tiba-tiba terjadi switch yang tahu-tahu tidak sadarkan diri? Sebelum dan setelah kejadian itu, Mbak, saya tetap nggak percaya. Tetapi satu hal yang akhirnya mengubah hidup saya adalah pengalamannya itu tadi, Mbak. Bahwa saat saya bisa seperti itu, maka saya akan bisa, ya apapun itu terjadi sama kita. Dan pengalaman yang membuat saya cerdas adalah ternyata energi itu memang ada dan nyata. Jadi nggak penting, Mbak, ternyata percaya atau enggaknya. Tapi sesuatu yang kita alami itu merubah hidup kita dan menjadi kita lebih baik daripada sebelumnya. Ada satu kalimat yang tadi disampaikan oleh Mas Denny, ini menarik sekali buat disampaikan kembali, bahwa ya kadangkala orang yang skeptis sekalipun, ini dari pengalaman saya, pasti pernah mengalami kejadian yang tidak masuk logika mereka. Makanya saya punya segmen namanya adalah cerita mistis. Cerita mistis sebagai pengganti bahasa, sebagai pengganti kalimat, tapi isinya ya banyak fenomena yang boleh diceritakan. Betul, Mbak. Seperti itu. Kalau seandainya kejadian-kejadian sifatnya gaib, itu saya pernah mengalami kayak yang saya cerita, Mbak. Saya diminta untuk, saya diajari oleh kakek saya untuk bukan berdoa ya, tapi seperti meminta kepada Kakang Kawah di hari-hari, tolong bangunkan saya di jam ini. Dan saya lakukan. Tapi kalau menurut saya, itu bukan mistis karena saya akhirnya menemukan jawaban dari itu tadi. At least jawaban yang saya percaya, Mbak. Tapi kalau momen itu tadi, Mbak, saya belum menemukan. Jadi saya boleh bilang itu masih pengalaman mistis. Mungkin nanti saya akan menemukan ketika itu bisa terjemahkan secara logik, itu bukan mistis pengalaman mistis lagi. Betul. Saya percaya tentang mistis is scientist is logis. Saya percaya itu. Betul, Mbak. Saya bukan orang yang langsung memakan mentah tentang teori-teori mistis. Tapi saya senang dengan mengulik hal seperti itu. Oke. Kalau saya menyikapi tentang pengalaman Mas Denny tentang tadi ya, fenomena tadi. Kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa ini adalah terjadi sebuah bukan benturan juga, tapi penyeberangan, perlintasan. Jadi di antara energi kita dengan energi mereka, itu gitu. Kalau kita berbicara alam bawah sadar itu kan mampu menangkap banyak hal, Mas. Mas ini lebih ahli karena Mas ini belajar hipnotis. Tapi saya menyikapi tentang alam bawah sadar itu, dia bisa menangkap banyak hal yang tidak bisa dijangkau secara fisik. Bahkan menangkap sebuah fenomena yang menurut saya di luar jauh-jauh dari akal. Seperti alam bawah sadar kita bisa menangkap kehadiran orang-orang yang sudah tiada. Oke, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat semacam insting dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ini adalah sebuah perlintasan, Mas. Portal? Ya, jadi Mas Denny itu mengalami sebuah pindah dimensi? Pindah dimensi. Itu juga sempat ada teori seperti itu. Dan itu termasuk yang saya percaya juga. Tapi karena belum mengulang membuktikan lagi, nah saya masih mencari tahu. Jadi saya pikir, saya waktu kena itu, saya sebenarnya berjalan. Tapi nggak saya sadari. Terus sampai akhirnya saya jatuh di tempat itu tadi. Atau yang mungkin saja dipindahkan. Jadi hilang, terus muncul di tempat itu tadi. Tapi kembali lagi, ini nggak penting, Mbak, ternyata. Yang paling penting adalah
Pengalaman saya itu tadi. Dan yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana kita bermanfaat buat banyak orang. Dari pengalaman itu. Dari pengalaman. Betul. Thank you banget, Mas ini. Saya yang terima kasih waktunya, Mbak. Kayaknya nih kalau sekali doang kita nggak cukup nih. Kita perlu berkali-kali, insya Allah. Harus, Mbak. Insya Allah. Siap. Amin. Thank you banget. Habis resahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.